Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Kali ini admin ingin mengangkat tentang seragam sekolah Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu sempat heboh ya dunia pendidikan kita dengan keluarnya Permendikbudristek nomor 12 ya tahun 2024 tentang kurikulum yang salah satunya isu terkait penghapusan ekstrakurikuler pramuka. Dan itu diklarifikasi juga oleh Mas Menteri bahwa untuk ekstrakurikuler pramuka itu tidak dihapus, tidak dihilangkan, tetapi tetap wajib untuk diselenggarakan di sekolah, di satuan pendidikan. Yang tidak menjadikan wajib itu adalah pesertanya atau keikutsertaan pesertanya. Jadi opsi peserta didik boleh ikut, boleh tidak. Tapi keberadaan ekstrakurikuler di sekolah itu wajib. Begitu kalau tidak salah yang admin ya, tangkap ya pernyataan dari Mas Menteri. Sampai ada wacana, benarkah seragam pramuka dihapus atau diganti? Nah, kali ini kita coba akan bahas terkait aturan terbaru seragam sekolah berdasarkan Permendikbudristek. Mulai dari jenis, model, warna, dan kapan digunakannya, dipakainya begitu Bapak Ibu. Dan mohon maaf apabila kali ini agak panjang paparannya Bapak Ibu. Untuk itu supaya tidak gagal paham, silahkan nanti disimak ya sampai selesai. Teman-teman guru ya, bahwa rujukan kita kali ini langsung tertuju kepada Permendikbudristek nomor 50 ya tahun 2022 terkait seragam sekolah ya, dan ini Permendikbud ini masih berlaku ya, statusnya ini masih berlaku. Dan di sini detail status ini mencabut siapa, mencabut apa begitu. Ini mencabut Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Itu ya Bapak Ibu. Nah, langsung saja kita Bapak Ibu lihat bahwa Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 ini adalah tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Begitu ya Bapak Ibu. Ini dan masih berlaku statusnya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu tadi terkait dengan apakah benar ya seragam pramuka itu dihapus. Nah, kalau Permendikbud ini masih berlaku, maka insya Allah paparan ini nanti akan menjawab. Ada penghapusan tidak begitu ya? Karena seragam pramuka ini masuk dalam kategori atau masuk pembahasan di dalam Permendikbudristek nomor 50 ini tentang seragam sekolah. Baik, kita lihat. Di bab 2 misalnya Bapak Ibu, tentang pakaian seragam sekolah. Jenisnya ya. Jadi jenis pakaian seragam sekolah itu ada dua. Yang pertama, pakaian seragam nasional. Yang kedua, pakaian seragam pramuka. Jelas ya? Jadi ada dua jenis seragam sekolah, yaitu seragam nasional dan seragam pramuka. Kemudian selain seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, artinya selain seragam nasional dan selain seragam pramuka, sekolah dapat mengatur pakaian seragam khas ya. Pakaian khas sekolah bagi peserta didik, khas sekolah ya. Jadi selain seragam nasional, seragam pramuka juga ada seragam yang khas yang bisa diatur oleh sekolah. Lalu apa sih seragam nasional itu? Dan apa seragam pramuka itu? Oke. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 pasal 1 bahwa poin 3 ya, ini angka 3 maaf. Angka 3, pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah yang model dan warnanya sama berlaku secara nasional.
Sama itu artinya kalau putih semua, di atasnya putih-putih semua ya. Kalau merah hati semua bawahnya atau celana dan roknya, begitu maksudnya. Lalu di angka 4, pakaian seragam pramuka adalah pakaian yang dikenakan peserta didik pada hari pramuka atau hari tertentu yang ditetapkan sekolah. Ya, jadi hari tertentu artinya hari-hari di mana sekolah menentukan. Bebas mau hari apa begitu ya. Jadi terserah sekolah nanti kesepakatannya mau hari apa pramuka, seragam pramuka digunakan. Dan hari pramuka tentu ya. Lalu yang angka 5 adalah pakaian seragam khas. Nah, pakaian seragam khas sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu. Itu boleh, jadi sekolah nanti menyiapkan atau melaksanakan atau meminta siswanya untuk mengenakan seragam khas yang sudah ditentukan oleh sekolah, gitu ya. Oke, itu ya Bapak Ibu terkait dengan pengertian tadi ya, terkait dengan apa namanya ini ya, pakaian seragam nasional, pakaian seragam pramuka, dan pakaian khas. Di pasal 4 misalnya Bapak Ibu, selain pakaian seragam sekolah dan pakaian seragam khas, jadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya ini dapat mengatur pengenaan pakaian adat bagi peserta didik pada sekolah. Jadi sebenarnya ada bermacam-macam pakaian ini. Ada pakaian nasional, seragam nasional, ada seragam pramuka, ada juga pakaian khas sekolah, ada juga pakaian adat. Nah, ya pakaian adat yang ditetapkan oleh ke pemerintah daerah gitu, yang bisa dipakai, yang bisa dikenakan nanti di sekolah, gitu ya. Nah, pakaian seragam nasional ini sepertinya tidak ada perubahan dengan Permendikbud sebelumnya ya Bapak Ibu, bahwa untuk SD ini, anak-anak SD itu atasnya putih, bawahnya merah hati. Lalu untuk SMP ini atasnya sama putih, kemudian biru tua bawahnya, baik celana maupun rok gitu ya. Kemudian untuk peserta didik SMA, SMK, SLB gitu ya. Nah, SMA LB, SMK LB ini ke atasnya putih sama, kemudian ke bawahnya celana dan rok itu berwarna abu-abu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi model dan warna pakaian seragam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Jadi nanti ada contohnya di lampirannya Bapak Ibu. Itu ya untuk pakaian seragam nasional. Nah, sekarang pakaian seragam pramuka. Ya, begitu. Jadi untuk pakaian seragam pramuka di pasal 7 ya, Permendikbudristek 50 tahun 2022 ini, model dan warna pakaian seragam pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B mengacu pada model dan warna pakaian seragam yang ditetapkan oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Jadi untuk seragam pramuka tidak diatur oleh kementerian ya. Tidak diatur oleh kementerian warnanya begitu ya. Modelnya seperti apa itu diaturnya oleh Kuarnas, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Itu Bapak Ibu. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi terkait dengan tadi apa itu namanya isu apakah benar ya seragam pramuka dihapus, tidak, sama sekali tidak ya. Dan ini masih tertera, masih tercantum dan masih berlaku Permendikbud 50 tahun 2022 tentang seragam pramuka. Itu ya Bapak Ibu. Ya, itu saja informasinya terkait nanti seragam pramuka ya. Apa judul kita di sini ya, benarkah seragam pramuka dihapus ya. Jadi ini sama sekali admin jawab tidak dihapus ya, artinya malah dikuatkan malah dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2020. Oke, itu saja yang dapat admin bagikan, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.